Blank Room Soup Avi merupakan video paling creepy yang telah beredar di internet sekitaran tahun 2004 dan masih menjadi sebuah misteri apakah isi di dalam videonya real or fake. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang video yang satu ini, apakah videonya real atau fake, dan mungkin kalian ada yang bilang kalau videonya fake bang, videonya real bang. Di sini belum ada buktinya sama sekali, kita akan cari tahu. Tapi sebelum itu gua akan mengajak kalian untuk mengenal Ray Vision. Ray Vision adalah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan. Mereka memberikan atraksi pentas hiburan komedi dari tahun 2000. Dimulai dari stand up, bernyanyi, jokes garing, dan masih ada banyak lagi. Lanjut di tahun 2010, Ray Vision memutuskan untuk membuat channel YouTube dengan nama yang sama. Dan bisa dibilang konten dari video Ray Vision kebanyakan isinya adalah tentang acara-acara yang mereka ikuti atau event-event yang sering mereka hadiri. Model utama dari channel ini tetaplah sama dengan model yang sebelumnya, yaitu maskot humanoid berwajah putih dan enggak mengeluarkan suara sama sekali yang diberi dengan nama Puppet. Sekilas kalau kalian jeli, karakter Puppet ini gambarannya mirip banget dengan kartun Teletubbies. Nggak percaya? Kita samakan gambarnya. Lanjut nih, awal munculnya Puppet sudah membuat orang-orang tahu kalau Puppet adalah karakter yang ramah, friendly, dan bersahabat. Cuman di sini ada satu momen nih yang kemudian membuat nama dari Ray Vision atau karakter Puppet yang tadinya itu friendly banget berubah menjadi creepy. Bisa dibilang gara-gara momen inilah kemudian membuat orang-orang, kalau misalkan ada yang bilang, lu tahu Puppet enggak? Orang lain pasti bakalan bilang, oh gila gua tahu Puppet. Tapi mereka itu menggambarkan Puppet bentukannya adalah sesuatu yang gak friendly lagi, gak bersahabat, dan berbahaya untuk anak kecil. Momen yang gua maksud di sini adalah momen ketika kostum Puppet yang dimiliki oleh Ray Vision ternyata dikabarkan telah dicuri oleh seseorang yang tidak dikenal. Yang kemudian dari titik inilah membuat perusahaan Ray Vision mengalami kemunduran besar dan mereka jarang tampil di publik lagi. Karena udah jarang banget tampil di publik, nama dari Ray Vision itu mulai memudar. Apalagi kalau misalkan disangkutin dengan internet, bisa dibilang juga Ray Vision udah tenggelam dalam banget dan udah kayak nggak ada yang tahu gitu loh. Mungkin ada beberapa orang yang tahu Ray Vision adalah karakter Puppet yang tugas mereka adalah menghibur orang-orang. Cuman tetap aja nih, nama Ray Vision udah tenggelam dan orang tuh kayak, oh nama Puppet udah lewat gitu aja. Masuk pada November 2005 muncul sebuah video yang beredar di internet, dimana ketika video ini diplay kalian akan melihat karakter Puppet ada di dalam video. Jadi video yang diunggah berjudul Freak Soup Guy, bukan berjudul blankroomsoup.avi. Isi di dalam videonya kalian akan bertemu dengan karakter Puppet yang udah menghilang beberapa tahun yang lalu. Di sini kalian akan bisa melihat tingkah laku Puppet mulai jadi aneh, bukan Puppet yang kita kenal. Video akan diputar. Nantinya akan ada seorang pria yang sedang duduk sambil menyantap semangkuk sup. Anehnya, biasanya nih kalau orang normal sedang makan, mereka itu nggak bakalan makan dengan cara yang comot-comotan begini. Kalau kalian lihat meja dari pria ini itu berantakan banget, dan kalau kalian perhatikan juga pria ini itu makan supnya tapi dengan cara kayak dipaksa. Masa di sini kalian mau bilang sih kalau pria ini sedang kelaparan banget terus pria ini makannya kayak begini? Kan nggak mungkin banget. Sekarang coba kalian perhatikan sosok yang mendekat ke arah pria tersebut. Bukannya dia adalah Puppet yang sama dengan Ray Vision. Maskot ini berjalan pelan mendekat ke arah pria tersebut. Lalu ia mulai mengelus-ngelus ke badan pria tersebut. Well, kalau misalkan elu adalah seorang pecinta sesama jenis, ya, kata kasarnya adalah gay, mungkin ngelakuin hal kayak begini ke cowok sama cowok itu adalah hal yang wajar. Kayak ada feeling nikmat ketika elu ngeblay sesama jenis. Kalau elu adalah pecinta sesama jenis, ya ingat, pecinta sesama jenis. Tapi di sini kita kan nggak bakalan ngelakuin hal kayak begini karena kita normal. Beda ceritanya kalau elu ngebelai cewek, cowok ngebelai cewek. Kalau kayak ginian ceritanya ya bakalan beda lah. Itu pasti semua orang juga bakalan mau. Lanjut nih ya, coba perhatikan ke arah pria Asia tersebut. Setelah dibelai oleh Puppet, ia semakin ketakutan, badannya gemetaran,
dan menangis terseduh-seduh. Gak lama setelah itu ada puppet yang ikut membelai badan si pria tersebut. Dan lagi-lagi kalian perhatikan aja nih ya, pria ini semakin ketakutan, seolah-olah telah terjadi sesuatu dengan dirinya, atau dia sedang memikirkan akan terjadi hal yang buruk dengan dirinya. Sekali lagi, video ini diunggah dengan nama Freaky Soup Guy, bukan blankroomsoup.av. Gak ada keterangan lebih lanjut, gak ada deskripsi yang lain. Pokoknya video ini ketika beredar di internet benar-benar misterius. Ini adalah postingan pertama. Intinya gara-gara video ini udah kesebar nih, jadi banyak orang yang tahu dan mulai memunculkan berbagai spekulasi yang cukup serem. Menurut teori dari penggali handal di internet, ada sebuah spekulasi tentang re-revision dengan puppet dan juga video yang baru. Spekulasinya itu kayak begini. Ini adalah salah satu video yang diunggah oleh si pencuri kostum. Bisa dibilang pencuri kostum ini adalah seorang penjahat yang sering melakukan aksi kriminal, kayak menyiksa orang yang mereka nggak kenal. Dan kebetulan korban yang mereka masukkan ke dalam video adalah pria Asia yang malang ini. Kalau diceritakan, pria ini sedang menangis terseduh-seduh dikarenakan keluarganya telah diserang oleh sosok boneka puppet. Boneka ini menyerang dengan sangat brutal yang pada akhirnya menyebabkan keluarga pria ini menghilang. Tahu kan maksud gua menghilang? Atau lebih tepatnya, istri pria ini menghilang. Disinilah semuanya berubah jadi makin aneh. Kedua boneka puppet ingin bersenang-senang dan mempermainkan pria tersebut, yaitu dengan cara menyalakan kamera dan membuat pria ini menyaksikan tubuh istrinya dipotong satu persatu dan kemudian direbus dijadikan sup. Setelah itu, kedua puppet menyuruh pria ini memakan sup yang berisikan daging istrinya sendiri. Dan yang bisa dilakukan oleh pria malang ini itu cuman ya nggak ada. Kalau dia ngelawan dia kalah jumlah, kalau dia ngebantah makan supnya dia bakalan dibantai. Ya walaupun sebenarnya juga ujung-ujungnya gue yakin pria ini nggak bakalan selamat. Tapi ini adalah cerita yang ada di internet, yang sering dikompor-kompor, yang sering banget kalian dengar. Gue ada teori atau cerita yang lainnya lagi. Sebenarnya ada alasan lain lagi. Alasan kenapa pria ini menangis terseduh-seduh bukan dikarenakan ia takut kepada mereka, melainkan mentalnya udah rusak karena dia dipaksa memotong tubuh istrinya sendiri. Kalian perhatikan aja kostum yang dikenakan oleh kedua boneka puppet ini. Kalau misalkan yang memotong istrinya ini adalah kedua boneka puppet, ini udah jelas banget kalau bercak darah dari si istri itu bakalan muncrat ke kostum mereka. Tapi yang ada di video, kostumnya benar-benar bersih, gak ada satupun noda darah. Sekarang coba kalian perhatikan ke arah pria yang malang ini. Coba kalian pikir, kenapa dia pakai celemek? Normalnya nih ya, kebanyakan orang bakalan mengenakan baju dan juga singlet walaupun di dalam rumah ataupun di luar rumah. Sekarang kalian lihat ke arah pria ini. Pria ini itu punya penampilan kayak orang Asia. Ada dua kemungkinan nih. Pertama berasal dari China, kalau enggak dari Jepang. Sementara dari kedua tempat ini cuacanya kebanyakan atau keseringan cuaca dingin. Masa iya cuaca dingin buka baju pakai celemek doang? Paham kan maksud gua? Artinya di sini alasan dibalik kenapa pria ini memakai celemek, pas pemotongan tubuh istrinya, yang ngelakuin itu bukan boneka puppet, tapi suaminya sendiri. Jadi bisa dibilang ketika pria ini sedang memotong tubuh istrinya, ada cipratan darah yang nempel di bajunya. Karena kedua boneka puppet ingin kelihatan elegan, ia menyuruh pria ini melepas baju yang dikenakannya, dikarenakan bajunya udah ada cipratan noda darah. Teorinya nggak sampai di sini nih. Ini ada teori yang kedua. Celemek yang dipakai pria ini adalah celemek yang ia pakai ketika memotong tubuh istrinya sendiri, sekaligus juga sebagai celemek yang menandakan bahwa pria ini juga merebus dan memasak daging istrinya sendiri. Coba kalian bayangin, kalau misalnya kalian adalah sosok penjahat, hal yang paling disukai oleh penjahat itu apa? Tentu aja ngelihat korbannya tersiksa kan. Gua tanya lagi ya, kalau misalkan kalian ini adalah karakter puppet di dalam video ini, apakah kalian merasa puas ketika ngeliatin pria ini nangis terseduh-seduh gara-gara istrinya itu direbus sama kalian? Tentu aja enggak kan? Karena ada yang lebih serem, lebih parah dari ini.
Yang lebih sakit dari ini yaitu menyuruh pria ini memotong dan memasak kemudian memakan sendiri daging istrinya. Bukankah ini lebih kelihatan elegan dan juga menyenangkan? Use your mind. Setelah video tersebut beredar, kemudian muncul lagi sebuah cuplikan video yang baru. Judulnya kali ini adalah Freaky Soup Guy Part 2. Video akan diputar, kalian akan menyaksikan sebuah nuansa yang berbeda. Video ini direkam dengan kamera recorder jadul dan isi yang ada di dalamnya hampir sama dengan video yang sebelumnya. Kalian akan menyaksikan pria yang sebelumnya duduk di ruangan yang sama dan memakan sup sambil memperhatikan keadaan yang ada di sekitarnya. Begitu ia sadar kedua puppet masuk ke dalam ruangan, pria ini menjadi cemas. Tubuhnya menunjukkan ekspresi ketakutan dan berusaha memakan sup yang ada di dalam mangkuk dengan cepat. Boneka puppet pada saat itu berdiri dengan durasi yang cukup lama. Dan di bagian cuplikan akhir kalian bisa melihat boneka puppet yang berdiri di dekat area pintu berlari dengan sekuat tenaga dan video pun berakhir sampai di sini. Ini adalah teori yang pertama dan teori ini itu mendukung adanya kalau video ini adalah fake alias bohongan alias settingan. Karena kalau kalian periksa di dalam video ini ada beberapa kejanggalan yang bisa kalian temukan. Video pertama dan video kedua sangatlah berbeda. Kenapa video yang pertama terkesan realistik dan video yang kedua terkesan atau kelihatan old vintage? Ada lagi nih, audio di cuplikan pertama dan juga yang kedua rasanya berbeda. Yang kedua ada sound effect suara lampu dan yang pertama itu nggak ada. Kalau kalian lihat di bagian ending video, maskot puppet akan berlari dan ingin memukul pria tersebut. Lalu akan ada suara pria yang tidak dikenal yang berteriak. Dan udah jelas ini bukanlah suara dari si pria Asia. Sampai di sini nangkep kan? Masa suara cempreng kayak begini suara si puppet yang dikenal sebagai penjahat? Dari detail yang barusan ini udah kelihatan banget alasannya. Alasan dibalik kenapa video ini kelihatan berbeda dikarenakan kreator dari puppet ini ingin membuat sebuah video hiburan yang isinya ya kayak begini, ada kesan-kesan horor creepy-nya. Masa kalian gak kepikiran sih ada penjahat yang mau ngedit video susah payah kasih efek sama sound effect cuman untuk dikasih tonton sama viewernya biar viewernya itu seneng. Sementara pas video ini beredar yang jadi ancaman masalahnya adalah mereka sendiri. Karena pertama videonya udah kesebar, mereka jadi terkenal, plus mereka bakalan dikejar sama polisi. Sampai di sini ini adalah bukti atau teori yang mengatakan kalau video ini adalah fake. Kalau misalkan di antara kalian percaya kalau video ini fake, maka kalian bisa tutup video ini sekarang juga dan close, udah out. Tapi kalau misalkan kalian masih ngebet dan percaya kalau video ini adalah real, kita lanjut ke teori yang kedua. Setelah video tersebut ditonton lebih dari 1 juta viewer, banyak yang berpikiran sudah jelas pria yang ada di dalam video telah dibantai dan pelaku kejahatan berhasil melarikan diri. Seluruh media di internet saat itu dihebohkan dengan karakter puppet yang berbahaya. Karena video ini udah terkenal banget, di sini ada seorang kreator yang ngeposting sebuah postingan yang mengatakan kalau video ini berjudul Freaky Soup Guy, bukan blank room soup.av. Jadi orang ini mengatakan kebenaran di dalam video. Orang ini itu juga mengatakan nih kalau yang repost videonya adalah seorang user anonim bernama Rinai Sansimen yang mengunggah video ini di YouTube dan juga ada deskripsi di dalamnya. Kalau dibaca kurang lebih isinya kayak begini. Kami tidak tahu video ini dari mana. Yang jelas kami berpikiran video ini berasal dari deep web. Setelah postingan ini mulai terkenal, dari sinilah kemudian banyak orang yang mulai mengirim email atau ngontak Rare Vision. Mereka ingin minta klarifikasi secara langsung apakah boneka puppet yang lagi bikin heboh itu ulah dari Rare Vision. Dan saat itu juga si Rare Vision itu konfirmasi. Dia itu ngomong kostum kami telah dicuri dan kami juga mengenal puppet yang ada di dalam video. Mereka mengenakan kostum yang sangat persis dengan puppet yang kami gunakan. Tapi sekali lagi ini bukanlah perbuatan dari agensi kami. Yang artinya video ini itu diupload oleh seorang user yang anonim di YouTube. Videonya terus diunggah dan di re-upload ulang oleh orang-orang yang gak dikenal. Gak ada yang tahu video ini asal usulnya dari mana. Dan gak ada yang tahu juga. Mana tahu nih, kedua boneka puppet sebenarnya adalah pelaku kejahatan asli dan mereka masih berkeliaran sampai detik ini. Oke itu dia guys video kita hari ini tentang blankroomsoup.av yang populer banget dan kalau kalian cari videonya ada banyak di YouTube.
Nama aslinya adalah Freaky Soup Gay. Dan ya mungkin kurang lebih itulah video kita hari ini. So see you guys on the next video. Nantikan video-video barunya dan kita akan ngebahas tentang misteri yang ada di internet. So see you guys on the next video.